Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya dengan nama Abdul Zawur kelas 1D dengan NPM 322011047. Di sini saya akan mempresentasikan materi atau mata kuliah tentang kesehatan dan keselamatan kerja dengan materi penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Sebelum saya mempresentasikan, saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya sehingga bisa mempresentasikan materi yang sudah saya buat ini. Nah, di sini materi tentang penyakit akibat kerja atau PAK dan penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK. Nah, yang pertama itu pengertian tentang pengertian tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK menurut Undang-Undang Nomor 01/Men tahun 1981, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Berarti penyakit akibat kerja itu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan atau yang disebabkan dari pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada pengertian menurut ILO atau International Labour Organization. Menurut ILO, penyakit akibat kerja atau occupational disease yaitu penyakit yang diderita sebagai akibat pemajaman terhadap faktor-faktor risiko yang timbul dari kegiatan bekerja. Itu kalau menurut ILO. Menurut ILO itu penyakit yang diderita sebagai akibat pemajanan terhadap faktor-faktor resiko yang timbul. Berarti yang namanya bekerja itu pasti mempunyai resiko yang sangat tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Dengan terjadinya kecelakaan maka akan terjadilah penyakit akibat kerja. Kalau menurut Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO, penyakit akibat kerja bisa diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Nah, di sini ada disebutkan risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Berarti kalau tidak berada pada lingkungan pekerjaan itu tidak bisa dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja. Nah, di sini dicontohkan pekerjaan konstruksi berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pendengaran karena lingkungan pekerjaan yang bising. Seperti kemarin yang sudah dicontohkan itu. Nah, di sini ada suatu pekerja di mana telinganya mengalami bising sehingga kemungkinan itu akan menjadi penyakit atau tuli. Nah, dari tuli tersebut itu bisa jadi menjadi tuli yang permanen dan itu membahayakan bagi pekerja tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyakit akibat hubungan kerja. Kalau tadi itu penyakit akibat kerja, kalau yang sekarang akibat hubungan. Akibat hubungan di sini dijelaskan potensi terjadinya gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja dapat terjadi apabila tidak dilakukan pencegahan secara sejak dini. Yang namanya pekerjaan itu pasti beresiko tinggi, sehingga ada penyakit yang timbul atau penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit hubungan kerja itu bisa kategorikan sebagai misal salah seorang karyawan sudah bekerja selama beberapa tahun dan dia sudah setelah keluar dia mengalami penyakit itu dikarenakan karena dari pekerjaan tersebut itu
dikategorikan sebagai penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK. Nah, sesuai dengan nomor Kepres RI nomor 22 tahun 1993, penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work related disease itu adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Nah, penyakit yang dipercepat atau kambuh oleh paparan di tempat kerja itu dapat mengurangi kapasitas kerja. Nah, salah satu contoh, semisal seseorang itu mengalami terjadinya atau mengalami penyakit dalam pekerjaannya, itu secara otomatis itu akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Nah, di sini ada sifat perorangan, lingkungan, faktor sosial, budaya, itu adalah beberapa resiko terjadinya penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu bisa juga disebabkan oleh perorangan. Misal ada seorang pekerja itu tidak pas dengan orang lain, itu pasti dia bekerjanya tidak akan bisa maksimal. Dengan begitu dia akan mengalami beberapa faktor. Nah, semisal bisa juga menjadi berpikir yang tidak baik atau jadi stres dalam pemikirannya. Nah, di sini dimisalkan atau dicontohkan, di sini ada asma, hipertensi, TBC dan lain-lain. Nah, penyakit asma atau hipertensi itu salah satu contohnya seperti orang atau pekerja tukang cat. Nah, tukang cat itu sebenarnya sangat membahayakan paru-parunya kalau tidak menggunakan APD yang benar. Dengan adanya bahan kimia yang masuk itu akan merusak paru-paru seseorang tersebut. Nah, itu adalah salah satu uraian atau penjelasan dari penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK. Nah, next untuk yang selanjutnya di sini ada penyebab akibat penyakit kerja. Penyakit kerja itu disebabkan oleh beberapa faktor lingkungan kerja. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik yang pertama itu mengalami atau faktor pertamanya bising, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur ekstrim. Bising. Nah, dari faktor bising tersebut itu bisa juga menyebabkan terjadinya tuli pada seseorang. Yang kedua itu adalah getaran. Getaran itu sangat membahayakan. Itu bisa menjadi salah satu penyakit penyumbatan darah. Dengan penyumbatan darah yang tidak lancar, itu akan membahayakan diri kita sendiri. Radiasi biasanya ini seseorang yang bekerja menggunakan pancaran sinar yang lebih tinggi seperti tukang las, itu kalau tidak menggunakan APD yang benar itu sangat membahayakan matanya. Faktor yang kedua itu adalah faktor biologi. Nah, faktor biologi itu berkaitannya dengan virus, bakteri, jamur, parasites, inseks, dan lain-lain. Nah, seperti yang terjadi sekarang ini, adanya wabah virus corona, itu bisa juga salah satu faktor sehingga virus tersebut itu cepat menyebar dan membahayakan diri kita ataupun orang lain. Yang kedua, bakteri, ada jamur, ada
parasitas, dan lain-lain. Nah, untuk faktor yang selanjutnya itu adalah faktor kimia. Faktor kimia itu bisa terjadi atau disebabkan dengan adanya debu, gas, uap, asap, kabut, dan lain-lain. Faktor kimia itu kalau pada pekerja otomotif itu yang sangat membahayakan adalah pada bagian baterai atau aki. Nah, di dalam baterai atau aki tersebut itu mengandung cairan kimia yang sangat membahayakan. Selain itu ada juga minyak rem. Nah, minyak rem itu juga sangat membahayakan. Untuk faktor selanjutnya itu adalah ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi itu adalah tenaga terlalu diporsir, berdiri lama berlebihan, salah gerakan, angkat beban terlalu berat, dan lain-lain. Nah, faktor ergonomi itu seperti kemarin yang sudah dicontohkan oleh guru besar kita, yaitu seseorang yang berada atau sedang duduk di depan komputer. Karena kalau tidak pas duduknya itu akan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit dalam kerja. Yang terakhir itu ada faktor psikologi. Faktor psikologi itu biasanya berhubungan dengan orang. Berhubungan dengan orang itu bisa menyebabkan, kalau dicontohkan dalam dunia kerja, itu menjadi stresnya seseorang dalam bekerja, karena seperti orang bekerja itu tidak sesuai dengan pekerjaannya atau pekerjaan terlalu banyak, itu bisa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya stres atau akibat penyakit kerja. Nah, kurang lebihnya seperti itu presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.